Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Hari Santoso, NPM 190108 2007, kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi genetika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi gen, DNA, dan kromosom. Nah, apa itu si gen? Gen adalah kode-kode. Gen bisa juga disebut dengan kode-kode genetik. Nah, gen itu yang membawa keturunan. Nah, lalu apa itu DNA? Nah, DNA itu dua buah rantai polunukleida yang saling berikatan. Nah, di dalam DNA itu terdapat gen. Nah, lalu kromosom. Kromosom itu di dalam inti sel. Dapat disimpulkan bahwa gen itu bisa juga disebut kode-kode. Nah, gen itu berada di dalam DNA. Lalu DNA itu memadat. Lalu DNA itu di dalam kromosom. Nah, lalu kromosom itu berada di dalam inti sel atau disebut nukleus. Lalu apa sih hubungan antara gen, DNA, kromosom, dan inti sel? Nah, hubungannya yaitu gen akan mewariskan kode-kode. Lalu DNA ini kan ini bagian dari gen, dan gen akan membentuk sebuah DNA. Kemudian gen-gen tersebut menjadi satu dan membentuk sebuah kromosom. Lalu kromosom itu akan membentuk atau berada di dalam inti sel. Nah, lalu inti sel ini akan menjadi individu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gen, DNA, dan kromosom. Nah, di gambar ini adalah DNA. Nah, di dalam gen ada DNA. Nah, ini yang disebut DNA. Ini DNA memiliki dua rantai yang sangat disebut. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gen, DNA, dan kromosom. Nah, yang di gambar ini adalah DNA. Nah, ini DNA yang memiliki dua rantai. Jika DNA memiliki satu rantai, itu disebut dengan satu rantai polinukleida. Nah, di dalam DNA ini terdapat nukleotida atau adalah penyusun DNA. Nah, di dalam nukleotida ini terdapat fosfat, gula fruktosa, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini terdapat ATGC. Nah, yang A ini adalah adenin, yang T adalah tinin, yang G adalah guanin, lalu yang C itu sitosin. Nah, lalu apa itu gen? Gen adalah unit yang mewariskan sifat atau yang bisa disebut juga kode-kode pewarisan sifat. Nah, yang disebut kode-kode dalam gen itu adalah yang di dalam ini, yang ada A, G, D, G, C, A. Nah, lalu gen itu berada di dalam DNA. Lalu DNA memadat dan membentuk histon atau protein serat kromatin. Nah, lalu di dalam histon memadat lagi dan membentuk nukleosom. Nah, setelah histon memadat lalu membentuk nukleosom, lalu nukleosom memadat membentuk kromosom. Nah, kromosom itu ada 3. Yang tengah ini disebut dengan setromer, lalu yang di bawah ini kromatin, ini kromatik. Nah, itu penjelasan sedikit dari penjelasan gen, DNA, dan kromosom. Nah, di dalam kromosom ini terdapat
Yang sini disebut dengan lengan panjang, di sini disebut dengan lengan pendek. Nah, kenapa disebut lengan panjang dan lengan pendek? Karena yang di atas ini lebih panjang daripada yang di bawah. Nah, lalu yang tengah ini disebut dengan centromer. Nah, lalu yang bagian bawah sini disebut dengan kromatin. Lalu di sini disebut dengan kromatit. Nah, penjelasan dari gambar tadi itu ada kromosom, kromatid, dan kromatin. Nah, itu kromosom itu merupakan kumpulan DNA yang membentuk lingkaran rapat dan berada di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Nah, dapat ditemukan di setiap sel tubuh. Nah, lalu yang kromatin itu merupakan massa genetik yang tersusun dari DNA dan protein yang memadat, membentuk kromosom. Selama pembelahan sel eukariotik, kromatin berada di bagian di dalam inti sel, di bagian nukleus atau disebut juga inti sel. Lalu yang kromatid. Nah, kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang diperoleh dari hasil replika kromosom. Nah, hanya saja posisinya masih menempel antara satu dengan yang lain pada bagian centromer. Nah, kromatid mempunyai istilah lain yaitu kronema. Nah, apa sih bedanya kromosom, kromatid, dan kromatin? Nah, yang pertama itu kromosom ada gabungan atau untaian tunggal kromatin yang terkondensasi selama proses pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, lalu kromosom akan mereplika untuk memastikan jika setiap sel anak baru memperoleh jumlah kromosom yang benar. Nah, lalu sebuah kromosom berantaian ganda mempunyai bentuk X yang identik dengan terhubung di bagian pusat. Lalu kromatin tersusun dari DNA dan histone yang dibungkus menjadi serat tipis, serabut. Nah, serat ini tidak terdensasi, namun tersedia di dalam bentuk heteromatik atau automatik. Nah, selama proses pembelahan sel, kromatid akan mengembung dan membentuk kromosom. Lalu kromatid. Nah, salah satu dari dua helai kromosom direplika, sedangkan kromatid yang dihubungkan oleh centromer disebut kromatid sister. Nah, ketika pembelahan sel, kromatid sister terpisah menjadi kromosom anak. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang gen, DNA, dan kromosom. Jika ada salah kata saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.